Habib bin Muhammad al-Ajami al-Basri adalah orang Persia yang menetap di Basrah, sekarang di Irak. Dia juga kadang disebut Habib al-Farisi. Dia dikenal sebagai salah seorang perawi hadis ternama dari jalur Al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan otoritas-otoritas lainnya. Pertobatannya dari kehidupannya yang gemar bersenang-senang dikarenakan oleh pengaruh Al-Han. Habib pada awalnya adalah seseorang yang kaya raya dan dia memiliki profesi sebagai rentenir. Dia tinggal di Basrah dan setiap hari dia akan berkeliling untuk menagih para pengutang. Jika dia tidak mendapatkan uang, dia akan menuntut pembayaran dalam bentuk sepatu kulit. Dengan cara ini dia mendapatkan pemasukan hariannya. Suatu hari dia pergi mencari salah seorang pengutang. Orang yang dicari sedang tidak ada di rumahnya. Karena gagal menemuinya, dia menuntut pembayaran dari sepatu kulit. "Suamiku sedang tidak ada di rumah," kata istri si pengutang kepadanya. "Aku sendiri tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Kami telah memotong seekor domba, tetapi tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberimu itu." "Itu adalah sesuatu," jawab rentenir itu, berpikir bahwa dia setidaknya dapat mengambil leher domba itu darinya dan membawanya pulang. "Letakkan pancinya di atas api." "Aku tidak punya roti ataupun bahan bakarnya," jawab wanita itu. "Baiklah," kata orang itu. "Aku akan pergi dan mengambil bahan bakar dan roti, dan itu nanti bisa dibebankan ke sepatu kulit." Jadi dia pergi dan mengambil barang-barang itu, dan wanita itu mempersiapkan pancinya. Ketika panci itu selesai dimasak, wanita itu hendak menuangkan isinya ke dalam mangkuk. Tiba-tiba seorang pengemis mengetuk pintu. "Jika kami memberimu apa yang kami miliki," Habib berteriak kepadanya, "engkau tidak akan menjadi kaya, dan kami sendiri yang akan menjadi miskin." Pengemis itu, dengan putus asa, memohon pada wanita itu untuk meletakkan sesuatu di mangkuk. Dia mengangkat tutup panci, dan menemukan bahwa isinya semua telah berubah menjadi darah hitam. Dengan wajah pucat, dia bergegas kembali dan meraih tangan Habib, mengajaknya melihat isi panci. "Lihatlah apa yang terjadi pada kami karena riba terkutukmu dan teriakanmu pada pengemis itu," serunya. "Apa yang akan terjadi dengan kami sekarang di dunia ini, belum lagi selanjutnya di akhirat." Melihat hal ini, Habib merasakan api di dalam dirinya yang mana tidak akan pernah padam. Hari berikutnya dia pergi mencari orang-orang yang berutang kepadanya. Waktu itu kebetulan hari Jumat dan anak-anak sedang bermain di jalanan. Ketika mereka melihat Habib, mereka mulai berteriak, "Inilah dia Habib si rentenir. Lari, jangan sampai debunya menempel pada kita dan kita menjadi dikutuk seperti dia." Kata-kata ini sangat menyakitkan bagi Habib. Dia lalu mengambil jalan ke gedung pertemuan, dan di sana dia mendengar suatu kalimat dari bibir Hasan al-Basri yang sedang ceramah, yang tepat menusuk ke jantung hatinya, sampai-sampai dia pingsan. Menyadari apa yang terjadi, Hasan al-Basri memegang tangannya dan menenangkannya. Ketika dia pulang dari pertemuan itu, salah satu pengutangnya melihatnya, yang mana kemudian melarikan diri. "Janganlah lari," Habib memanggilnya. "Sampai barusan adalah engkau yang lari dariku, tapi sekarang akulah yang harus lari darimu." Dia berjalan kembali. Anak-anak masih bermain. Ketika mereka melihat Habib, mereka berteriak lagi, "Inilah dia Habib yang bertobat. Lari, jangan sampai debu kita menempel padanya, karena kita adalah para pendosa yang melawan Allah." "Ya Allah, ya Tuhanku," tangis Habib. "Karena satu hari ini saja, ketika aku telah berdamai denganmu, engkau telah mengetuk genderang hati orang-orang untukku dan melambungkan namaku dengan kebaikan." Kemudian dia membuat sebuah pengumuman. Siapapun yang menginginkan apapun dari Habib, datang dan ambillah. Orang-orang berkumpul, dan dia menyerahkan semua harta miliknya sampai tidak sedikit pun uangnya tersisa. Seorang lainnya datang dengan sebuah permintaan. Karena tidak ada lagi yang tersisa, Habib memberinya kadur istrinya.
Kepada peminta yang lainnya lagi, dia memberikan bajunya sendiri dan membuatnya menjadi telanjang. Dia kemudian membereskan sebuah tempat untuk menyepi di tepi sungai Efrat dan di sana dia memasrahkan dirinya untuk menyembah Allah. Setiap malam dia belajar di bawah bimbingan Hasan al-Basri, tetapi dia tidak mampu mempelajari Al-Quran dan karenanya dia dijuluki si barbar. Waktu berlalu dan dia menjadi benar-benar melarat. Istrinya terus-menerus memintanya uang untuk kebutuhan rumah tangga. Karenanya Habib pergi dari rumahnya dan menuju ke tempat penyepian untuk melanjutkan pengabdiannya kepada Allah. Ketika malam tiba, dia baru kembali ke istrinya. "Dari mana saja engkau bekerja, kenapa tidak membawa apapun ke rumah?" desak istrinya. "Orang yang aku bekerja untuknya begitu murah hati," jawab Habib. "Dia begitu murah hati sehingga aku malu untuk meminta sesuatu padanya. Jika waktu yang tepat telah tiba, dia akan memberi. Karena dia telah berkata, setiap 10 hari sekali aku akan memberi upah." Jadilah Habib setiap harinya mendatangi tempat penyepian untuk beribadah, sampai waktu 10 hari telah habis. Pada hari ke-10, pada waktu salat zuhur, sebuah pikiran memasuki benaknya. Apa yang bisa aku bawa pulang malam ini, dan apa yang harus aku katakan kepada istriku? Dan dia merenungkan ini dalam-dalam. Langsung saja Allah yang Maha Kuasa mengirim seorang pengangkut barang ke depan pintu rumahnya dengan membawa begitu banyak tepung gandum, yang lainnya membawa daging domba yang telah dikuliti, dan yang lainnya lagi membawa minyak, madu, rempah-rempah, dan bumbu-bumbuan. Para tukang angkut memuat semua barang-barang ini. Seorang pemuda tampan menemani mereka, membawa dompet berisi 300 dirham perak. Datang ke rumah Habib, dia mengetuk pintu. "Ada perlu apa?" tanya istri Habib membuka pintu. "Tuan kami telah mengirim semua ini," jawab pemuda tampan itu. "Katakan pada Habib, engkau tingkatkan kerjamu, dan kami akan meningkatkan upahmu." Setelah berkata demikian, mereka pergi. Saat malam tiba, Habib melanjutkan perjalanan pulang dengan merasa malu dan muram. Ketika dia mendekati rumahnya, aroma roti dan masakan menusuk lubang hidungnya. Istrinya berlari untuk menyambutnya dan menyeka wajahnya dan bersikap lembut padanya, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. "Suamiku," dia menangis, "orang yang engkau bekerja untuknya adalah orang yang sangat baik, murah hati, dan penuh cinta kasih. Lihat apa yang dia kirimkan dengan tangan seorang pemuda tampan." Dan pemuda itu berkata, "Ketika Habib pulang, katakan padanya, engkau tingkatkan kerjamu, dan kami akan meningkatkan upahmu." Habib terkagum-kagum. "Luar biasa," serunya. "Aku bekerja selama 10 hari, dan dia memberi semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan?" Dan dia memalingkan wajahnya sepenuhnya dari hal-hal duniawi dan menyerahkan diri untuk mengabdi kepada Allah.